Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siapku semua. Alhamdulillah seperti biasa kali ini kita akan ngobrolin lagi, kita akan bicara, sharing, dan insya Allah kemungkinan besar di satu pekan ke depan channel ini akan dibahas banyak tentang seputar bercerita ya, podcast ngobrol dengan orang-orang hebat yang tentunya punya kisah yang luar biasa, yang tentu kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil sesuatu hal dari dia, pengalamannya, ilmunya, dan lain-lain. Baik, teman-teman, sebelum sana di video kali ini, justru pembahasan kita ini akan lebih banyak membahas tentang yang lainnya, yang setiap orang tuh punya ujiannya, ternyata punya cobaannya masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Kadang saya pribadi ngelihat beberapa orang kayaknya happy banget ya, dia punya anak, punya kendaraan, rumahnya bagus, terus saya lihat juga beberapa tempat ya, semacam tanah dan aset dia juga lumayan luas gitu ya, dan juga pekerjaan yang cukup, saya lihat mapan sekali gitu. Sebelum satu hal, saya mengetahui ada sesuatu yang ternyata dia punya problem juga. Ternyata dari kesempurnaan sudut pandang kita, setelah saya lihat dan dapat informasinya gitu ya, karena kita bercerita, ternyata dia punya problem, punya permasalahan, punya ujian, punya cobaan. Dan ini bukan kali pertama. Dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman juga punya hal yang sama. Ada teman, saudara yang terlihat sempurna, terlihat happy, terlihat paripurna gitu. Ternyata di balik itu semua ternyata ada kesedihan, ada ujian, ada cobaan yang sedang menimpa dia, atau bahkan mungkin dia melewati perjalanan hidup yang tidak mudah. Di sisi lain, kadang kita kembalikan ke diri kita. Sedangkan saya tidak punya pekerjaan, kendaraan nggak punya, misalkan rumah juga kontrak dan lain-lain. Kayaknya nggak beruntung banget hidup ini. Ternyata sudut pandangnya nggak begitu, teman-teman. Pada akhirnya saya menyadari satu hal, ternyata setiap orang itu punya ujian dan cobaan. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha toko pupuk gitu ya. Seorang haji yang asetnya menurutnya cukup luar biasa. Rumahnya bagus, dia punya 3 anak perempuan semua gitu ya, kuliah semua, akhirnya terdidik semua di boarding school semua. Sehingga satu hal saya menemukan sebuah fakta, ternyata dia juga punya utang ratusan juta gitu ya, bahkan hampir menyentuh miliaran. Bahwa di kesempurnaan sudut pandang yang kita lihat tentang orang itu, ternyata ada ujian cobaan yang dia juga sedang berjuang menghadapinya gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada orang yang diuji dengan anaknya, ada orang yang diuji dengan orang tuanya, ada orang yang diuji dengan suaminya, ada orang yang diuji dengan istrinya, dengan keluarga besarnya, mertuanya, menantunya, lingkungannya gitu ya, tetangga, orang-orang sekitar. Bahkan kan sering banyak kita di beberapa kondisi saya lihat orang yang tadi ya terlihat rumah-rumah mewah gitu ya, mapan, pekerjaan yang luar biasa, ternyata beberapa hal yang saya tahu ternyata dia juga punya permasalahan dengan tetangganya. Artinya kita tuh nggak pernah dan nggak akan bisa lepas dari apa yang namanya masalah. Kira-kira seperti itu ya. Ada juga yang orang tuh nggak ada masalah dengan keluarganya, tapi kadang dia punya masalah dengan ekonominya. Nah, itu gitu nggak bisa kita lepaskan. Pasti ada celah masalah buat kita. Dan tentu dari situlah kita belajar banyak. Dan satu hal lagi, bahwa kita tuh kan yang nyiptain Allah. Ya terserah Allah mau ngasih ujian kita apa,
mau ngasih ujian kita pasangan, mau ngasih kita ujian apapun, tapi ingat satu hal bahwa gak mungkin Allah ngasih ujian atau cobaan yang di luar batas kemampuan kita. Itu kan dalil dalam Al-Quran. Baik, ada juga yang diuji lewat pikirannya sendiri. Ada kan dia nggak punya masalah dengan orang lain, tapi dia diuji dengan masalah dia sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, kadang orang yang paling sering tersenyum justru sedang menyimpan ujian paling berat. Beberapa hari ke belakang ada sebuah kejadian mungkin ya, di wilayah saya, di wilayah Jampang Surade, dan nggak mungkin kan tiba-tiba, ternyata memang ada problem, tekanan, pressure kehidupan yang cukup luar biasa, terlepas apapun motif dan tujuannya. Tapi artinya kita sebagai orang lain yang melihat pasti ada masalah atau beban besar yang sedang dia hadapi kan, sehingga dia merasa tidak mampu tidak mampu menghadapi permasalahan tadi. Lanjut ya, banyak orang mengira ujian itu cuma tentang kemiskinan, penyakit atau kehilangan, padahal kebahagiaan juga bisa jadi ujian. Punya pasangan cantik, punya pasangan tampan juga bisa jadi ujian. Punya uang yang banyak bisa jadi ujian, semuanya bisa jadi ujian, teman-teman. Ada orang yang diuji dengan tidak punya apa-apa, ada orang yang diuji dengan terlalu banyak apa-apa. Saya melihat di beberapa kondisi ada orang-orang hebat, orang-orang kaya, ternyata dari kekayaan, kekuasaan yang dia miliki, ternyata dia tidak bisa menikmati makanan karena dia punya penyakit gula, diabetes, sehingga dia makan teratur, terjaga. Tidak seperti kita mungkin yang alhamdulillah nggak ada penyakit, tapi memang nggak punya daya untuk membeli makanan, sehingga makanan apa aja sebenarnya kita bisa. Tapi kan nggak begitu ya konsepnya. Kita nggak punya uang tapi terbatas buat belinya karena nggak punya uangnya. Ada orang yang uangnya nggak terbatas tapi dia dibatasi oleh sakit dia sendiri. Dan teman-teman semua, jangan merasa oh saya nggak ada ujian. Pasti ada yang uji dengan teman, teman sekolah, teman kerja, teman lingkungan, dan banyak hal. Baik, mungkin Allah tidak sedang menghukum kita, teman, dengan banyaknya ujian ini, karena setiap ujian sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu, mengajarkan tentang kesabaran, mengajarkan tentang ikhlas, mengajarkan tentang dewasa, mengontrol emosi, belajar memahami orang. Dan mungkin alasan kenapa setiap orang ujiannya berbeda, ya karena kapasitas setiap orang juga berbeda, teman-teman ya. Jadi mulai hari ini jangan terlalu iri dengan kehidupan orang lain. Jangan terlalu oh saya pengen banget jadi dia. Ya jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Dan jangan merasa paling berat sendiri. Jangan merasa paling ripuh, paling tersiksa sendiri, paling berjuang sendiri. Kan di luar sana juga ada banyak ada baru teh ada banyak orang yang sama mengalami banyak ujian dan cobaan juga, teman-teman. Ada yang sedang bertahan meski tidak ada yang tahu. Semua kita diberi kekuatan. Jadi sekali lagi, balik lagi, setiap orang sedang berjuang dengan permasalahannya. Tidak usah kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain karena tentu berbeda. Tidak usah kita sandingkan dan bandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain karena tidak mungkin sama, pasti berbeda. Yang jelas kita harus lakukan hari ini adalah mensyukuri apa yang sedang kita alami hari ini. Lagi ujian ya alhamdulillah, karena ternyata ada ujian yang lebih besar. Tidak ada ujian juga alhamdulillah, tapi jangan terlena, karena kalau hari ini kita nggak ada ujian, besok pasti ada. Karena hakikatnya kehidupan tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap menjadi seorang yang hebat, tentunya hebat dalam arti ketika mendapat kemuliaan, mendapat keberuntungan, mendapat keberkahan, mendapat keberlimpahan. Jadi Allah jadikan kita orang yang bersyukur.
Namun ketika kita mendapat kesulitan, ketidakbaikan, semoga Allah sebarkan kita. Teman-teman, sampai berjumpa dan bertemu kembali di video-video kisahku lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.